Ya, kembali lagi bersama gua Dedo Lumban Raja di Didologic Podcast. Kali ini gua akan ngebahas video terbaru dari Bapak Pendeta HTD. Ya, judulnya sih agak menarik untuk dibahas. Judulnya tuh Tafsir Tanda Gak Paham Alkitab. Oke, dengerin ya guys. Shalom Aleihim, Bisem Yesua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya, Pendeta Henry Tandianta, Bachelor of Bibliology Study, manusia tanpa tafsir katanya, pendeta tanpa tafsir. Judulnya begini, Tafsir Tanda Tidak Paham Alkitab. Tafsir itu tanda tidak paham Alkitab. Saudara tahu? Tafsir Alkitab, ya, ngomong santai aja ya, nggak usah terlalu inilah. Allah itu berapa? Satu. Ada ayatnya nggak kalau Allah itu satu? Ada. Di mana? Misalnya Galatia 3 ayat 20, Roma 10 ayat 12. Allah itu satu. Karena Anda nggak paham Allah itu satu, padahal itu ayat Alkitab udah puluhan tahun Anda pegang-pegang Alkitab. Karena Anda nggak paham, kebetulan juga pendetamu pendeta kambing, ya, maka Anda tafsirkan menjadi 3 tapi 1. Dicari-cari di Alkitab, mana yang bilang 3 tapi 1? Nggak ada. Itu tafsir kami, Pak. Tafsir tanda Anda tidak paham Alkitab. Oke, langsung aja ya gue bahas. Nah, ini menarik nih. Bapak ini ngutip beberapa ayat yang menyatakan bahwa Allah itu Esa. Lalu dia menolak pemahaman tentang Allah itu Tritunggal. Dan juga dia mengklaim bahwa banyak orang tuh nggak paham, sehingga banyak orang terkesan dari penjelasan Bapak ini mengandalkan tafsir. Nah, karena mereka tidak paham, jadi mereka menafsir. Nah, dari penjelasan Bapak ini, gue berasumsi bahwa Bapak ini berpikir ketika dia baca Alkitab, lalu dia memahami dan tidak menggunakan tafsir, itu artinya pemahaman yang dia dapat itu berdasarkan dari Yesus yang dia sembah gitu. Ya, yang dia mengaku bahwa itu langsung dari Yesus karena dia menyembah kebenaran, Yesus yang adalah kebenaran itu sendiri. Nah, dia mengaku bahwa dia tidak menggunakan metode apapun untuk menafsir Alkitab. Dia mengaku bahwa dia memahami Alkitab ya karena dia paham, ketika dia membaca dia paham gitu. Nah, dengan artinya secara tidak langsung ini sangat berlawanan dengan teologi secara keilmuan dan juga teologi secara esensial. Ya, teologi yang esensial itu begini. Semua orang tuh berteologi, orang percaya itu berteologi. Memahami Alkitab itu dia berteologi. Jadi Alkitab itu adalah sumber dari orang-orang berteologi. Siapapun yang belajar Alkitab, dia berteologi. Nah, teologi itu apa? Teologi itu ya jelas pengetahuan tentang Allah dan karya-karyanya, tentang Allah dengan ciptaannya, tentang Allah dan semua yang terkait dengan Allah gitu. Nah, itu teologi. Bagaimana cara memahami teologi? Gitu. Jadi bagaimana memahami teologi? Memahami teologi banyak aspek yang harus diperhatikan. Bukan hanya sekedar membaca Alkitab lalu memahami. Itu pun masuk dalam bagian memahami teologi itu sendiri atau membangun teologi itu sendiri. Nah, yang dilakukan Bapak ini pun itu sama saja dia sedang berteologi, membangun sebuah teologi dari apa yang dia pahami ketika dia membaca Alkitab gitu. Lalu dia susun, dia kaitkan satu persatu. Nah, itu sama saja sedang membangun sebuah struktur ya, atau mengkonstruksi sesuatu itu, membangun sebuah pemahaman. Nah, dengan begini secara tidak langsung Bapak itu sudah menafsir. Jadi Pak Joko ya, siapa kalau Bapak menjuluki dia pendeta Alkitabiah, lalu bagi Pak Joko Bapak menjuluki Bapak pendeta ini pendeta tanpa tafsir, Bapak salah. Bapak ini sudah menafsir.
pemahamannya sederhana. Apa yang Anda baca, ya, apa yang Anda baca, ketika Anda memahami apa yang Anda baca, itu sudah termasuk menafsir. Nah ini terus Bapak ini memang sangat frontal ya. Sekali lagi saya bilang Bapak ini sangat frontal untuk menolak pemahaman atau konsep tentang Allah Tritunggal. Jadi kayaknya memang Bapak ini sangat antipati dengan para Kristen-Kristen yang menyembah atau bukan menyembah, mempercayai konsep Allah Tritunggal. Tadi dia menyinggung tentang Martin Luther, dia menyinggung Calvin, dia menyinggung teologi yang berkembang di abad ke-15 sampai ke bawah, abad ke-15 ke bawah. Dia bilang itu full tafsir. Waduh, full tafsir. Jadi sepertinya ada kesan di mana ada masa orang memahami Alkitab tanpa tafsir. Nah itu dia, saya juga nggak tahu Bapak ini baca buku apa gitu. Kalau artinya gini, terkesan ada masa di mana orang memahami firman Tuhan tanpa menafsir. Padahal jelas tadi saya jelaskan bahwa secara sederhana tafsir itu memahami sesuatu, sudah jelas. Ya, ini analoginya seperti ini. Kalau Anda tahu ketika Anda minum, manfaat minum air itu apa, itu sudah menafsir. Anda sudah memahami fungsi, memahami definisinya air itu apa gitu, fungsinya apa kalau kita minum. Nah itu sudah menafsir, memahami sesuatu itu sudah menafsir. Itu secara sederhana ya. Jadi artinya begini, judulnya tafsir tanda nggak paham Alkitab. Nah ini kayaknya Bapak ini mengkritisi tafsir secara keilmuan, secara metodologi, yaitu hermeneutik ya. Hermeneutik yang diakui sebagai jantung dari teologi, karena hermeneutik itu kan di dalamnya ada semua rules, hukum-hukum untuk menafsir, prinsip-prinsip untuk menafsir. Jadi artinya kalau kita menafsir dalam teologi, menafsir menggunakan hermeneutik, berarti kita menggunakan rules, menggunakan atau kita menyusun ibarat kita sedang membangun sebuah jalan gitu. Nah itu dia, itu gunanya hermeneutik. Kenapa hermeneutik dikatakan sebagai jantungnya teologi? Ya, jadi teman-teman tuh bisa menyimpulkan ya sendiri kalau apa yang dinyatakan oleh Bapak ini ya lebih mengacu kepada tafsir secara keilmuan gitu, tanpa disadari tafsir yang esensial atau tafsir yang sederhana, tafsir yang mendasar, Bapak itu sudah terlibat di dalamnya gitu. Jadi ini sepertinya pemahaman Bapak ini hanya mengacu kepada tafsir tanda kutip ya secara keilmuan, ada metodenya, yaitu digagas oleh banyak para teolog-teolog pendahulu kita. Yaitu dia. Jadi kalau bagi gue sih sah-sah aja kalau dia berpendapat tafsir tanda nggak paham Alkitab gitu. Jadi cuman bahayanya dari statement ini, akhirnya akan banyak orang tidak percaya lagi ya terhadap ya pemberitaan-pemberitaan para pendeta yang sekolah teologi atau para pendeta yang sering menggunakan metode menafsir Alkitab untuk membangun sebuah pengajaran atau membangun sebuah khotbah. Takutnya kedepannya kan banyak orang percaya, ya sudah, nggak ada yang benar nih, semua pendeta nih, nggak ada yang benar nih. Nah Bapak itu juga mengaku bahwa Bapak itu dirinya paling benar gitu tuh. Terus dia nyebut pendeta kambing ya begitu, aduh kacau sih. Ya maunya nggak usah kayak gitu, maunya sih nggak usah kayak gitu. Maunya sih dia menjelaskan aja sebuah idenya dia, menjelaskan aja pemahamannya dia di videonya gitu, nggak usah nyinggung orang-orang yang melakukan tafsir. Dia juga sebenarnya lakuin tafsir gitu, aduh. Ya jadi kalau gue bilang Bapak ini yang nggak paham gitu, nggak paham tafsir itu apa, udah jelas. Bapak itu yang nggak paham tafsir itu apa, sehingga Bapak itu
ngomong langsung ngejudge tafsir tanda nggak paham Alkitab gitu. Emang siapa sih yang udah paham Alkitab secara utuh gitu? Nah ini takutnya Bapak ini kepedean ya, masuk dalam dalam kesombongan lah ya, kesombongan dari kebodohan. Kesombongan dari ketidakpahaman, takutnya dia masuk ke situ sehingga kayak sehingga di luar pemahaman dia itu semua salah, takutnya kayak gitu. Oke deh, itu aja dari gua. Jadi teman-teman bisa simpulin ya. Nah gua di sini maksudnya bagi yang dengar, biar yang dengar tuh makin nambah wawasan, ada referensi. Nah ternyata belajar teologi itu nggak semudah yang kita kira gitu. Masih banyak perdebatan, masih banyak polemik, masih banyak ketidakselarasan ya tentang konsep-konsep ya yang dibangun ya, tentang konsep-konsep yang dibangun oleh aliran-aliran gereja-gereja. Jadi masih banyak lagi. Nah ini tugas kita nih bagi yang mendengar untuk tetap ada di dalam kepercayaan yang hakiki, percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah itu aja dulu pegang dasarnya, baru kita dengerin referensi-referensi dari para aktor-aktor ya, panggung-panggung pelayanan nih. Oke deh, sekian dari gua. Terima kasih udah mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.